Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melihat kondisi apa yang telah menjadi bahan praktek kita beberapa hari yang lalu. Nah, kalau kita lihat ini airnya sudah semakin hijau atau semakin hijau tua. Nah, namun kalau kita lihat kilauan-kilauan kuning itu masih ada dan belum habis. Ini menandakan bahwa mungkin cairan pelarut yang kita gunakan ini sudah tidak cukup lagi untuk melarutkan material apa yang telah kita rendam ini. Nah, sedangkan ini material endapan lumpur dari hasil perendaman juga airnya juga sudah semakin mengalami perubahan warna ke arah hijau tua. Nah, namun sekarang saya ingin membahas terkait mengenai masalah lumpur hasil perendaman ini. Nah, berdasarkan dari apa yang telah kita lihat atau yang kita pelajari berdasarkan video-video yang ada di YouTube, misalkan material bola-bola ini kan adalah material batu yang kita haluskan dan kita rendam. Nah, di saat hasil perendaman itu kita ingin pisahkan, maka material ini yang ikut dengan air. Jadi material ini sangat halus sekali, ringan, karena inilah material yang ikut dengan air, sedangkan material yang lainnya itu tetap singgah atau tetap di wadah perendaman. Nah, ini adalah material yang ikut di air. Nah, setelah sekian lama material lumpur endapan ini kita simpan, beberapa waktu yang lalu kita bakar bersamaan dengan abu hasil pembakaran kayu. Nah, dari pengalaman ini mungkin saja entah apakah dalam material lumpur ini, mungkin disinilah yang memang betul-betul logam yang kita cari, karena bisa jadi batuan yang kita rendam itu pada saat kita rendam mungkin hanya logam-logam tertentu yang larut pada saat itu. Sedangkan logam emas misalkan yang kita cari itu belum larut dan masih tertinggal di lumpur hasil perendaman ini. Makanya itu hari kita berkesimpulan untuk bagaimana caranya kita rendam kembali lumpur ini. Nah, rendaman hasil lumpur yang kita rendam beberapa hari yang lalu hasilnya seperti ini. Ini awalnya airnya warna kuning. Nah, tapi setelah kita beri cairan, ini cairan adalah bekas hasil perendaman juga. Nah,
itu awalnya dari sini juga, dari material batu yang kita rendam. Nah, ini material batu yang kita rendam. Setelah sekian lama kita rendam, airnya itu kita pisahkan, dan air yang kita pisahkan itu kita endapkan dengan menggunakan aluminium. Nah, hasil perendaman atau air yang disisahkan dari hasil perendaman aluminium itulah yang kita masukkan kembali besi seperti ini. Nah, endapannya ini itu endapan yang seperti ini. Inilah endapan dari material air rendaman yang sisa dari penangkapan logam melalui aluminium. Jadi setelah kita reduksi dengan menggunakan logam aluminium, air sisanya itu kita rendam lagi dengan menggunakan seng dari seng atap. Dan seng atap ini menghasilkan endapan yang seperti ini. Kita juga tidak tahu apakah ini material endapan ini apa. Ini nanti kalau misalkan kita bakar hasilnya akan menjadi seperti apa. Tapi yang jelas ini adalah air dari sisa perendaman yang kita reduksikan dengan logam aluminium. Nah, air yang disisahkan ini atau air yang dihasilkan ini setelah ada menghasilkan endapan yang seperti ini, ini kurang lebih hampir sama kalau kita rendam atau kita masukkan karbit. Endapan yang dihasilkan kurang lebih sama seperti ini. Nah, airnya itu ya airnya ini yang seperti air teh yang pekat. Nah, air yang inilah yang kita masukkan ke gelas ini yang menyebabkan warna hijaunya itu semakin tua, padahal sebelumnya ini warnanya adalah warna kuning. Nah, sehingga saya berpikir bahwa dalam endapan lumpur ini yang kita rendam kembali, mungkin di sini masih mengandung unsur logam. Mungkin saja di sini adalah unsur logam emasnya, sedangkan yang perendaman di awal itu hanya menghasilkan mungkin unsur logam tembaga. Nah, pada saat airnya yang pertama itu endapannya sebagian ya ini yang lainnya kan kita sudah ambil, kita sudah masukkan dalam wadah botol, sedangkan yang ini belum kita pindahkan. Nah, ini pada saat kita reduksikan atau kita masukkan logam aluminium, dan pada saat itu hasilnya seperti ini. Nah,
Sehingga saya berpikir logam lumpur inilah yang mungkin bisa jadi logam emasnya itu mungkin masih ada di sini. Sehingga saya punya ada alternatif cara yang baru lagi yang mungkin kita bisa kembangkan supaya material lumpurnya saja yang kita olah, sedangkan material pasirnya itu mungkin kita akan carikan solusi alternatif lain. Bagaimana caranya ya, kita pindah saja dulu. Nah, yang saya maksudkan yang ini pasir yang akan kita olah, kita masak dulu, baru kita masukkan bubuk deterjen supaya ini bisa menghasilkan gelembung dan airnya akan meluap. Luapannya itu akan mengalir di sini dan nanti yang di sini kita tampung. Nah, entah apakah cara ini efektif atau tidak, tapi ini termasuk ya alternatif cara yang mungkin kita bisa gunakan. Bagaimana caranya memisahkan material lumpur ini dengan, atau material ini yang mana yang halus dan mana yang kasar. Nah, kalau mungkin kita berpikir kenapa kita tidak dulang saja sehingga yang ringan itu akan keluar dengan mudah. Nah, cuman saya berpikir apabila material ini kita panaskan, maka material ini akan menjadi lebih cepat bersih, atau dia lebih cepat memisah bila dibandingkan dengan kita hanya menggunakan media air untuk mendulang, media air dingin. Nah, saya tambahkan sabun deterjen supaya ini bisa menghasilkan busa, dan dengan busa itulah yang mampu mengangkat air ini yang keluar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah batuan yang kita tumbuk itu hari, lantas kita rendam. Nah, air rendamannya ini yang ikut dengan air, inilah endapannya. Inilah adalah lumpur dari hasil rendaman batu yang telah kita haluskan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga pernah mencoba untuk menggunakan cairan perbersih yang saya masukkan ke dalam wadah ini. Itu prosesnya lebih cepat meluap bila dibandingkan dengan hanya sekedar memasukkan sabun deterjen ini. Nah, hasil yang ingin kita harapkan dari metode ini, pada dasarnya emas itu atau logam yang logam itu bila mana dia sudah lepas dari partikel logam penyusunnya misalkan, maka dia bukan lagi menjadi material yang berat dan tinggal di dasar, dan malah berubah menjadi
material yang ringan dan itu berada pada posisi yang paling atas, bukan lagi menjadi posisi yang paling bawah bila mana kita akan melakukan pendulangan dengan menggunakan sistem gravitasi, yaitu mendulan dengan wadah pendulangan. Ini akan lebih cepat meluap bila kita tambahkan asam, larutan asam yang kayak ini. Nah, kita menggunakan air bekas perendaman. Nah, langsung meluap. Kita tutup. Nah, langsung meluap. Nah, mungkin nanti kita bisa pikirkan bagaimana caranya yang ini bisa efektif. Nah, saya rasa tidak ada salahnya kita mencoba. Pada dasarnya untuk saat ini kita hanya mencari alternatif cara yang menurut kita mana yang paling baik dan lebih efektif. Ya, saya rasa untuk kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.